memberikan nikmat berupa iman, Islam, dan juga kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam, mari tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi wasallam. Oke, sebelumnya saya akan membacakan beberapa urutan acara kita di pagi hari ini. Yang pertama ada tilawah dari Mas Faiz Ataya kelas 11 IPA. Kemudian inti acara, ada yang selanjutnya, ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, kita tilawah dari Mas Faiz Ataya kelas 11 IPA. Untuk Mas Faiz Ataya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa ma dhalim. Wa kana Allahu samii'an 'alima. In tabadu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Walladzina amanu billahi wa rasulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila 'alaihim kitaban minas samaa'i faqad sa'alu Musa akbara min dzalika faqalu arina Allah jahratan fa'akhadhathum as-sa'iqatu bidhulmihim thumma ittakhadhul 'ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinatu fa'afawna 'an dhalik wa atayna Musa sultanan mubina. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pagi hari ini sudah dibuka dengan tilawah oleh Mas Faiz Ataya. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, teman-teman mungkin bisa on cam ya, biar pagi hari ini tuh pada semangat-semangat semua. Oke, lanjut. Untuk acara selanjutnya adalah inti acara, yaitu kajian dengan tema mensyukuri nikmat kemerdekaan oleh Ustadz Muhammad Izan Nagita. Sebelumnya, saya akan membacakan sedikit CV atau biodata dari Ustadz Muhammad Izan Nagita. Untuk nama lengkapnya yaitu Muhammad Izan Nagita, nama panggilannya Ustadz Izan, tempat tanggal lahir di Sukoharjo 28 Juli 1999.
Untuk alamatnya di Jalan Sejahtera nomor 4, RT 8 RW 2, Gria Gumpang Baru 3, Dusun Gumpang, Kecamatan Kartosura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk moto hidupnya, waduh ini pakai bahasa Arab ya. Faida azamta fatawakal ala Allah. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Nanti habis ini kita coba tanyakan untuk riwayat pendidikannya, TK-nya di TKIP Al-Awsat Tabilan, SD-nya di SD Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gondar Ponorogo dan berkuliahnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS ya. Oke, untuk organisasinya di tahun 2020 Ustadz Izan ini menjadi anggota bidang organisasi PKIMM Muhammad Abdul FAI UMS, kemudian ketua bidang pelatihan UKM Namlah, kemudian ketua umum HMP PAI, kemudian untuk tahun 2021 Ustadz Izan sebagai anggota Komisi 4 Anggaran DPM FAI, dan juga Ketua Bidang Organisasi PKIMM Muhammad Abdul FAI UMS. Oke, itu tadi ya sedikit biodata yang saya bacakan dari Ustadz Izan. Selanjutnya, sebagai inti acara, kita langsung persilahkan untuk Ustadz Izan. Ustadz Izan. Cek. Masuk ya suaranya? Ya. Oh ya. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Danisa atas sambutannya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Yang terhormat dari Ustadzah Upi selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, serta yang kami hormati seluruh Ustadz dan Ustadzah di SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat, dan yang kami banggakan serta yang kami cintai seluruh siswa dan siswi SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan ya, baik itu nikmat sehat, kemudian nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul atau kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan kajian kemerdekaan pada hari ini 16 Agustus 2021 dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga kegiatan kita dan acara kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti saat ini. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berkaitan dengan kajian kemerdekaan ini, insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas bersama sesuai dengan tema sih, sesuai dengan pamflet juga yang kemarin Ustadz Iwan kami komunikasikan dengan Ustadz Iwan. Pada pagi hari ini kita akan bahas sedikit tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Oke, bisa share screen ya Ustadz ya? Coba saya share screen dulu ya. Oke. Baik. Mensyukuri nikmat kemerdekaan ini bisa dilihat di screen ya. Untuk teman-teman yang gabung Zoom bisa dilihat di screen. Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Untuk yang pertama, kita perlu memahami dulu makna dari kemerdekaan. Makna yang pertama dari kemerdekaan adalah perjuangan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa awal mula kemerdekaan itu tidak tercipta secara instan, tidak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba langsung merdeka, tiba-tiba langsung bebas, tiba-tiba langsung jadi. Tapi kita perlu untuk
melewati berbagai macam proses-proses. Salah satunya adalah dengan perjuangan. Perjuangan panjang yang dilakukan oleh pahlawan kita, pahlawan bangsa selama lebih dari 50 tahun lebih ya, atau bahkan bisa lebih dari itu tidak bisa kita pandang sebelah mata. Kita melihat bahwa para pahlawan ini rela meninggalkan keluarga, rela mempertaruhkan jiwa, rela juga mempertaruhkan nyawanya untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang perlu kita ketahui ya, menjelang kemerdekaan ya, terutama ketika di tahun 1945 ya, 4445 itu bahwa generasi muda ya, generasi muda-muda itu yang membantu bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan ya. Kalau kita kembali ke sejarah, banyak dari generasi muda ini yang membantu para pahlawan untuk melawan penjajah. Nah, maka ini menjadi suatu tantangan besar nih untuk kita sebagai generasi muda agar bisa meneruskan perjuangan para pahlawan demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Itu makna pertama dari perjuangan. Kemudian makna yang kedua dari kemerdekaan adalah pemersatu bangsa. Siswa dan siswi serta ustadz-ustadzah rahimakumullah, tentu dalam mewujudkan kemerdekaan itu tidak bisa kita berjuang sendiri, ya. Kalau kita berjuang itu pasti kita berjuang bersama-sama. Tidak bisa kita berjuang sendiri saja, hanya mengandalkan diri sendiri tidak bisa. Kita perlu bantuan orang lain. Salah satunya kita bersatu antar umat manusia, antar bangsa Indonesia, antara individual, antara personal, kita harus bisa bersatu. Maka kemerdekaan bagi Indonesia ini, bagi bangsa Indonesia yang telah diusahakan oleh pahlawan ini menjadi salah satu momentum, salah satu momen untuk memersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sana sampai Merauke, semua disatukan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini yang kita bisa melihat ya, momentum ini dalam mewujudkannya kita tidak bisa seperti berbeda tidak, tapi kita harus bisa menyingkirkan perbedaan, entah itu kamu Islam, beda agama, beda ras, beda suku, kita alihkan di situ. Kita harus bersatu. Ya. Maka di sini bersatu ini tidak ada perbedaan satu sama lainnya. Mau kamu Islam, mau kamu Kristen, atau mau kamu berkulit hitam, berkulit putih, mau kamu suku Jawa, suku dan yang lainnya, semua dihilangkan perbedaan ini. Kita bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan. Itulah makna kedua dari pemersatu bangsa. Kemudian makna yang ketiga itu adalah rasa saling menghargai dan menghormati. Tentu kalau kita sudah berjuang, kita sudah bersatu, kita juga harus bisa saling menghargai dan saling menghormati. Kalau misalkan ini dalam mewujudkan kemerdekaan kita sudah bersatu tapi kita masih saling acuh tak acuh, kita saling bersiteru, kita saling berselisih, kita tidak menghargai dan kita tidak bisa menghormati satu sama lainnya, maka tidak akan terwujud itu kemerdekaan. Karena kita perlu bersatu, menghilangkan perbedaan, kita saling menghargai dan saling menghormati. Itulah makna ketiga dari kemerdekaan. Dan terakhir, makna yang terakhir yaitu bangsa yang kuat. Setelah kita berjuang ya, perjuangan yang banyak, perjuangan yang tinggi, perjuangan yang panjang, kita bersatu ya, kita bersatu antar bangsa, antar individual, antar personal, dan kita juga menghadirkan rasa saling menghormati dan saling menghargai, maka dari tiga hal ini akan terwujudlah bangsa yang kuat. Seperti kita ini bangsa Indonesia. Indonesia ini adalah bangsa yang kuat dari segi manapun, terutama ketika meraih kemerdekaan. Betapa usaha para pahlawan itu sangat kuat demi mewujudkan kemerdekaan. Inilah dari makna kemerdekaan yang bisa kita ambil dari perjuangan, dari pemersatu bangsa, kemudian rasa saling menghormati dan menghargai, dan akan melahirkan bangsa yang kuat. Selanjutnya, lantas apa kiprah kita untuk mengisi kemerdekaan? Ya, sama seperti di tema ya, di tema kita membahas tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Maka kiprah kita untuk mengisi kemerdekaan salah satunya adalah dengan bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7,
Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasanya Allah itu memberikan kepada kita. Allah menyampaikan kepada hamba-hambanya, wa ita'adzana rabbukum, ketika Allah menyampaikan, tatkala Allah ini menyampaikan kepada Tuhannya, kepada hambanya, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, pasti Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Allah akan menikmatkan nikmat kepada hamba-hambanya. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kita mengingkari, jika hamba Allah ini mengingkari nikmatnya, maka sungguhnya azab Allah sangat pedih. Inilah kemerdekaan, sebuah kenikmatan ya, sebuah kesyukuran. Maka kita perlu bersyukur terus menerus, senantiasa bersyukur, senantiasa bersyukur pada Allah, tidak mengeluh, tidak mengingkari. Kalau kita terus bersyukur dan bersyukur, insya Allah akan ada banyak nikmat dari Allah kepada kita. Tapi sebaliknya, apabila kita kafir atau kita mengingkari syukur Allah ini, mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, kiprah untuk mengisi kemerdekaan itu dalam berbagai macam bentuk ya. Salah satunya adalah bentuk kesyukuran. Oke, kita masuk dalam bentuk kesyukuran. Yang pertama, bentuk kesyukuran yang pertama yaitu adalah dengan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Siswa dan siswi serta ustadz dan ustadzah rahimakumullah, tentu dalam mewujudkan kemerdekaan ini kita sebagai umat muslim ya, kita sebagai hamba Allah, kita tidak bisa hanya mengandalkan usaha saja tanpa ada bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bantuan Allah ini kita patut terus menerus mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ketika kejadian ini ya, pembebasan Surabaya niku, Bung Tomo pasti mengumandangkan takbir, Allahu Akbar ya. Takbir itu bukan hanya dalam bentuk lisan saja, dan kalau sekarang takbir itu bukan dalam bentuk tulisan saja, tulisan Allahu Akbar tidak hanya dalam perkataan, tidak hanya dalam tulisan, tetapi kita harus merealisasikannya dengan perbuatan. Kita harus mengimplementasikannya dengan bentuk yang nyata. Bagaimana bentuknya? Oke, yang pertama, bentuk pertama yaitu kita dengan berbuat kebaikan, senantiasa berbuat baik ya. Seiring kita dengan mengagungkan asma Allah, kita mengingat Allah, kita juga berbuat baik. Yang kedua, kita juga bisa beramal soleh, meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kesolehan kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kita juga bisa bermanfaat bagi sesama. Berkaitan dengan manfaat, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sungguhnya sebaik-baik manusia ini adalah yang baik akhlaknya. Nah, kemudian dilanjutkan wa ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas, dan juga yang bermanfaat bagi sesama. Tentu ini tiga hal ini, kita selain kita mengagungkan asma Allah, kita mengingat Allah, kita juga perlu untuk merealisasikannya dengan bentuk yang nyata, dengan kita berbuat baik, dengan kita beramal soleh, dan juga dengan kita bermanfaat bagi sesama. Itu adalah bentuk dari kesyukuran yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk kesyukuran yang kedua yaitu adalah dengan menghormati jasa pahlawan. Siswa dan siswi serta ustadz ustadzah rahimakumullah, tentu kita mengetahui bahwa perjuangan kemerdekaan ini tidak datang secara instan, tidak ujuk-ujuk datang, tidak ujuk-ujuk muncul, tapi ada seseorang yang berperan, ada aktor dalam mewujudkan kemerdekaan. Siapa aktornya? Yaitu pahlawan kita. Maka dengan kita mengetahui itu, kita perlu untuk menghormati jasa-jasa pahlawan kita ya, karena memang salah satu unsur untuk meraih kemerdekaan adalah perjuangan pahlawan ya. Maka dengan kita mengetahui itu, kita perlu menghormati jasa pahlawan, dan itu merupakan salah satu bentuk kesyukuran kita dalam kemerdekaan. Paling tidak ada 3 cara ya untuk menghormati para pahlawan kita. Yang pertama, tentu kita senantiasa mendoakan para pahlawan kita yang gugur dalam medan perang, yang telah berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kita doakan semoga pahlawan-pahlawan kita mendapatkan nikmat dan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Itu cara yang pertama dengan kita mendoakan para pahlawan kita. Kemudian cara yang kedua yaitu kita melanjutkan perjuangan para pahlawan. Ya. Dalam kutipan Bung Karno, ya, kenal ya Bung Karno ya. Bung Karno itu presiden pertama ya, presiden pertama Indonesia. Bung Karno berkata dalam kutipannya, ada sebuah kutipan, perjuangan ini kutipan Bung Karno ya, jadi langsung saja, perjuanganku itu sangat mudah karena melawan penjajah. Berbeda dengan perjuangan kalian yang melawan bangsa sendiri. Nah, kalau dulu Indonesia ini melawan para penjajah ya dari Belanda, Jepang untuk mewujudkan kemerdekaan. Tapi kalau zaman sekarang, nah, karena penjajahan sudah tidak ada ya di Indonesia, dan sekarang yang tugas berat kita yang sulit adalah melawan bangsa sendiri. Maka nilai-nilai perjuangan ini tidak berhenti ketika kemerdekaan saja. Kita perlu melanjutkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan ya dengan cara itu. Ketika ada penindasan, ketika ada ancaman dan tidak ada kebebasan, maka kita perlu untuk berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan. Itu cara yang kedua. Dan yang terakhir yaitu kita berjuang dengan penuh keikhlasan sebagai bukti cinta kita kepada tanah air Indonesia. Ya, tentu kita dalam berjuang kita tidak bisa ya mengharapkan imbalan. Ya. Kita perlu berjuang dengan keikhlasan karena nilai-nilai keikhlasan itu pasti akan menimbulkan hal positif dan hal baik untuk kita semua. Itu adalah langkah kedua, bentuk kesyukuran yang kedua dengan cara menghormati jasa pahlawan. Kemudian yang ketiga, kita memelihara kesatuan. Kalau tadi ada pemersatu bangsa, itu adalah salah satu langkah ya, langkah kita untuk bersatu. Nah, ini kemudian bentuk kesyukuran yang ketiga yaitu kita memelihara kesatuan. Karena memang ada istilah, ada perkataan ya, kalau mempertahankan itu lebih susah daripada mendapatkan. Wah, ya kalau dalam konteks yang lain, konteks percintaan memang seperti itu ya. Kita mendapatkan seseorang itu mudah. Ya, kita dapat seorang, kita dapat contohnya Mas Mbak ini ya, lagi nyari pasangan lah. Tapi jangan dicontoh dulu. Nyari pasangan itu mudah. Kita nyari dimanapun pasti ketemu. Tapi yang susah adalah mempertahankan. Ini termasuk dalam salah satunya. Persatuan dan kesatuan itu sangat mudah didapatkan, tapi sangat susah untuk mempertahankan. Maka kita sebagai generasi muda, bentuk kesyukuran kita yaitu kita memelihara kesatuan. Ya. Karena memang kesatuan ini bentuk syukur yang paling berharga. Kalau bangsa ini benar-benar bersatu, maka mengisi kemerdekaan ini dapat menjadi seperti apa ya? Seperti bangsa lain. Bangsa lain di negara lain sangat bersatu kuat antara rakyatnya, antar manusianya. Nah, ini bisa kita contoh untuk bisa kita wujudkan kemerdekaan yang hakiki. Dalam surat Ali Imran juga disebutkan Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ya. Ini untuk umat muslim dulu ya, untuk umat muslim dulu dan kita semua ini adalah umat muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian semua kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini kita mulai dulu dari kita sebagai umat muslim, kita tanamkan dulu ya. Jangan sampai kita bercerai-berai, kita tetap bersatu, kita tetap menjunjung tinggi persaudaraan atau yang bisa disebut ukhuwah. Maka dengan kita tanamkan diri kita untuk bisa bersaudara, kita tetap bersatu dan tidak bercerai-berai, maka timbullah persaudaraan. Baik nanti timbul ukhuwah Islamiyah antar umat muslim, kemudian ukhuwah imaniyah antar umat mukmin, dan bahkan kita bisa menumbuhkan kembali ukhuwah insaniyah antar manusia. Kalau ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah imaniyah itu kepada sesama muslim dan sesama mukmin yang dalam satu agama Islam, kita membantu saudara kita membantu umat muslim yang lainnya. Tapi nanti ada lagi yang lebih tinggi atau lebih umum ya, yaitu ukhuwah insaniyah, yaitu dengan persaudaraan antar manusia. Kita tetap bisa membantu saudara-saudara kita yang non Islam kita bisa bantu, dan kita bisa saling menghargai di situ agar tercipta satu kesatuan yang pas dan satu kesatuan yang baik. Kemudian yang terakhir ya, ketika kita sudah bisa memelihara kesatuan, kita berlanjut ya
yang paling bisa kita lakukan ini dalam keseharian kita, yaitu mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Tentu kita sebagai pelajar ya, karena saya juga masih belajar juga, saya masih kuliah juga di UMS, maka mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Bagaimana bentuknya? Nah, kalau Ki Hajar Dewantara, ya Ki Hajar Dewantara kenal ya? Ki Hajar Dewantara ini dalam pemikirannya mengatakan bahwa tripusat pendidikan itu ada 3. Yang pertama adalah di rumah, yang kedua di sekolah, dan yang terakhir di masyarakat. Nah, kita bisa praktekkan ini untuk mengisi hal-hal positif dalam kegiatan-kegiatan di tripusat pendidikan ini. Salah satunya, contoh yang pertama, yaitu kita mengisi kegiatan di rumah dengan hal positif. Tentu kita dalam diri kita perlu adanya improvisasi, perlu adanya peningkatan diri, peningkatan potensi. Salah satunya yaitu kita bisa mengerjakan hal positif di rumah. Dari hal positif di rumah ini, contoh ya, kita bisa membantu orang tua, kemudian patuh kepada orang tua, nurut pada orang tua, saling menghargai keluarga, itu bisa mengembangkan diri kita sendiri. Ya, jadi kita bisa isi hal itu dengan hal yang positif. Serta karena ini juga di rumah semua ya, masih online. Nah, salah satunya kita juga bisa belajar di rumah masing-masing. Nah, apalagi kita sudah mengenal teknologi sebagai pembantu keberlangsungan hidup kita. Nah, ketika Mas Mbak ini kebingungan, bisa searching di situ atau mencari hal-hal baru. Nah, itu bisa kita melaksanakan kegiatan positif di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, mengisi kegiatan di sekolah itu juga bisa, karena ini online ya, masih online sekolahnya. Ya, salah satunya kita bisa mematuhi guru kita. Ya, mematuhi ustadz dan ustadzah kita, sopan terhadap guru, serta kita menjaga nama baik sekolah. Itulah hal positif yang bisa kita lakukan di rumah dan di sekolah. Selain itu, ini juga di sekolah ya, yaitu kita aktif dalam kegiatan sekolah, baik dalam pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di luar kelas. Kalau di kelas ya, Mas Mbak ini dapat teori, dapat materi. Nah, tapi nanti ketika pembelajaran di luar kelas seperti ekstrakurikuler atau juga kalau di Muhammadiyah ya, di tingkat pelajar ini ada IPM gitu. Ada IPM, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, kalau teman-teman mau belajar berorganisasi di situ, bisa lah masuk IPM. Atau bisa juga masuk kegiatan ekstrakurikuler yang lain seperti pengembangan diri dalam tahfidz atau dalam musik atau dalam ekstra yang lain, itu bisa diikutkan. Itu termasuk kegiatan yang tidak kita dapatkan dalam kelas. Maka pengembangan diri ini perlu, karena dalam pengembangan diri ini akan berlanjut ya dalam masyarakat. Nah, ini dalam masyarakat itu kita juga bisa mendapatkan hal yang positif ya. Hal positif, kita bisa menerapkan kegiatan positif di masyarakat. Dengan apa bentuknya? Ya, kita aktif dalam kemasyarakatan. Ya, contoh ini di 17-an ini biasanya ada lomba-lomba ya. Nanti lomba di rumah masing-masing, atau ada semarak 17 Agustus. Nah, kita terjun di sana membantu masyarakat, aktif dalam masyarakat. Selain itu, ketika kita sudah mengembangkan diri kita ya, kita akan timbul ya rasa toleransi, menghargai satu sama lainnya, menghormati satu sama lainnya. Inilah nilai positif yang bisa kita terapkan, yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Itu kalau Ki Hajar Dewantara berkata seperti itu. Ada tripusat pendidikan. Ditambah lagi, kalau kita mengambil yang lain atau ada yang lainnya, ada catur pusat pendidikan yang berasal dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, kenal ya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah. Ya, kalau nggak kenal ya gimana gitu ya. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ada catur pendidikan. Kalau Ki Hajar Dewantara itu tripusat pendidikan 3. Nah, kalau dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ada 4 catur pusat pendidikan. Yang pertama tadi sama ya, di sekolah, di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan ditambah dengan di masjid. Fil bait, kemudian fil madrasah, summa fil mujtama, wal akhir fil masjid. Masjid sebagai pusat dari pendidikan.
Nah, ini untuk mas, terutama untuk mas-mas nih. Mas-mas ikhwan-ikhwan ini. Ya. Bisa kita mendapatkan nilai positif di masjid ya. Di masjid kalau sebelum corona ini masjid banyak ya mengadakan seperti kajian, kemudian mengadakan TPA. Nah, itu suatu hal positif untuk kita generasi muda mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi kita. Tapi kalau di masa pandemi ini beberapa mungkin ada, beberapa tidak. Tapi tetap kita diusahakan untuk berkegiatan positif di masjid. Berkaitan dengan itu, dengan kegiatan-kegiatan sosial ya, ada salah satu teori menarik dari Tobai Al-Umran Ibnu Khaldun. Apa teorinya? Al-insanu madaniyun bitobai, bahwasanya manusia ini atau kita itu membutuhkan orang lain untuk keberlangsungan hidup. Ya. Maka dengan kita pengembangan potensi diri kita di rumah, di sekolah, di masyarakat dan juga di masjid, kita bisa untuk mengembangkan dan kita bisa untuk menghidupkan kembali jiwa sosial kita. Karena memang hakikat manusia ini adalah makhluk sosial. Dan juga manusia ini perlu untuk berinteraksi dengan orang lain, al-istima al-basyari, yang bermakna bahwa manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain. Contohnya, kalau kita dalam bermasyarakat ya, tentu bisa kita hidup sendiri, tapi itu susah. Berbeda ketika kita mendapatkan bantuan orang lain. Nah, itu. Contoh lain nih. Ketika kita makan nasi, berapa banyak orang yang bisa kita hitung ya, bahkan tak terhingga. Dari awal, dari petani yang mengambil padi, kemudian diolah menjadi beras dan kemudian dimasak oleh ibu kita atau keluarga kita, jadilah nasi. Nah, inilah. Karena kita tidak bisa, kalau misalkan kita hidup sendiri, ya, kita nanam sendiri, kita ngolah sendiri, kita kemudian masak sendiri, bisa. Tapi itu sangat sulit. Maka kita butuh bantuan orang lain. Al-insanu madaniyun bitobai. Manusia membutuhkan orang lain dalam keberlangsungan hidup kita. Itulah beberapa bentuk kesyukuran dengan kita mengagungkan asma Allah, dengan kita menghormati jasa pahlawan, dengan kita memelihara kesatuan dan persatuan, serta kita mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Itu adalah salah satu mensyukuri nikmat kemerdekaan, salah satu bentuk kita sebagai kesyukuran atas kemerdekaan kita. Dan yang menarik pada tahun ini ya, yaitu bertepatannya tahun Hijriah yang baru dengan kemerdekaan. Kalau kemarin Hijriah itu tanggal 10 tanggal 10 Agustus atau 1 Muharram itu tahun baru Hijriah, kemudian di minggu ini akan ada kemerdekaan. Nah, ini sama. Kemerdekaan dengan Hijriah atau hijrah itu sama. Ada korelasi, ada kesinambungan antar keduanya. Ya. Momentum yang tepat ya. Jadi kemerdekaan itu di sini kemerdekaan bisa dikatakan sebagai hurriyah atau kebebasan. Kita bebas dari ancaman, kita bebas dari penjajahan, dan kita bebas dari berbagai macam hal-hal yang tidak kita sukai. Itu kebebasan, itu kemerdekaan. Sama halnya dengan hijriyah atau hijrah. Kalau dulu kita flashback juga dalam sejarah Islam, Rasulullah itu hijrah dari Makkah menuju Madinah. Makkah ini banyak ancaman, banyak tantangan dari kaum Quraisy. Ya, seperti ancaman ketika ada orang Makkah yang masuk Islam maka akan dibunuh, maka akan disiksa. Itu sebuah ancaman. Maka ketika Rasulullah hijrah menuju Madinah, Rasulullah menemukan kebebasan di situ. Umat Islam menemukan kebebasan di Madinah. Maka sama seperti halnya kemerdekaan. Kalau dulu kita sebelum merdeka kita dijajah, kita ditindas, kemudian kita mendapatkan ancaman dari kaum penjajah, maka setelah merdeka kita bebas dari segala halnya. Nah, inilah yang disebut dengan korelasi antara kemerdekaan dengan hijrah atau hijriyah. Nah, yang di sini hijrah yang dimasukkan di sini apa? Bisa dikatakan kalau hijrah ya, kalau dulu itu hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau Rasulullah tadi berpindah dari Makkah menuju Madinah. Nah,
kalau hijrah di sini apalagi generasi milenial semua ini ya, kenal yang namanya hijrah. Ya seperti ada komunitas hijrah, ada kalau lihat di Instagram itu ada berbagai macam ajakan-ajakan untuk hijrah. Nah, hijrah yang dimaksudkan di sini adalah menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini yang perlu kita juga laksanakan. Tentu kita perlu improvisasi diri, perlu pengembangan diri, salah satunya dengan kita berhijrah atau menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang dulu masih jarang sholat, ayolah sholat. Yang dulu jarang ke masjid, ayolah ke masjid. Yang dulu jarang beribadah, ayolah beribadah. Karena memang kita perlu untuk menjadi pribadi yang baik dan juga menjadi umat yang baik. Bagaimana umat yang baik itu dijelaskan dalam Ali Imran ayat 110. Kuntum khairul ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairul ummah, ya. Kalian ini sebaik-baik umat. Kalian sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang dilahirkan kepada manusia. Apa yang dilakukan ini? Ta'muruna bil ma'ruf, ya. Jadi umat yang terbaik adalah mereka yang menyuruh manusia, mengajak manusia kepada ma'ruf, kepada hal-hal yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Dan yang terakhir wa tu'minuna billah, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu untuk meningkatkan 3 hal ini, ya. Untuk kita bisa berhijrah, ya, menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Cara-caranya bagaimana untuk bisa menjadi lebih baik? Ya, tadi ya kita meningkatkan ibadah kita. Yang pertama kita perlu meningkatkan ibadah kita. Yang kedua senantiasa bersyukur. Seperti tema kita pada pagi hari ini, mensyukuri, ya, nikmat kemerdekaan. Kita bersyukur. Tadi seperti yang disebutkan Allah, difirmankan Allah dalam Ibrahim ayat 7, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar nanti nikmatnya akan ditambahkan dan janganlah kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian cara yang ketiga dengan kita bermuhasabah diri, memperbaiki diri sendiri. Kira-kira dari sejauh ini apa yang salah dari saya, apa yang kurang dari saya, itu kita perlu bermuhasabah. Itulah. Gitu ya. Jadi tahun ini sangat momentum sekali. Tahun baru Hijriah bertepatan dengan kemerdekaan. Dan di akhir yang terakhir ini ada sebelum terakhir berarti. Ini ada quotes ya, menarik ini untuk teman-teman yang hijrah, memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk kamu yang sedang hijrah, tetaplah melangkah menuju istiqomah. Ini sangat menarik ya, teman-teman semua, mas mbak semua yang sedang menjadi kaum hijrah, ya, silakan teruskan itu. Tetap istiqomah, tetap dalam jalan Allah, jangan sampai melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini menarik berkaitan dengan teori Ibnu Khaldun yang membahas tentang generasi, ya, generasi dan regenerasi. Tentu berkaitan dengan kemerdekaan, perjuangan tadi ya, perjuangan itu tidak akan habis. Tidak bisa hanya pahlawan saja yang berjuang, tetapi kita juga perlu berjuang. Nah, di sini menarik teori generasi dari Ibnu Khaldun di kitab Muqaddimah, bahwa generasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah generasi perintis. Kemudian yang kedua itu adalah generasi pembangun. Yang ketiga adalah generasi penikmat. Dan yang terakhir adalah generasi perusak. Ya. Ini teori Ibnu Khaldun ya, dalam kitab Muqaddimah, bahwa generasi itu terbagi menjadi 4. Ada perintis, pembangun, penikmat, dan juga perusak. Kita semua ya, naudzubillah, jangan sampai kita menjadi generasi yang keempat. Jangan sampai kita menjadi generasi perusak. Namun kalau kita melihat di fenomena dunia sekarang di luar sekarang, bahwa beberapa banyak yang sudah masuk dalam generasi penikmat. Nah, ini generasi ketiga. Banyak yang sudah masuk di generasi penikmat, hanya menikmati tanpa ada perkembangan, tanpa ada improvisasi. Inilah yang menjadi PR kita sebagai generasi muda. Kita perlu bermuhasabah lagi. Kita sudah di generasi yang mana? Di generasi mana kita sekarang? Apakah kita di generasi perintis
Apakah kita di generasi pembangun? Apakah generasi penikmat? Dan naudzubillah jangan sampai kita di generasi perusak. Inilah yang perlu kita lakukan. Selain kita meningkatkan ibadah kita, selain kita bersyukur, kita juga perlu bermuhasabah diri. Ya, tentu harapan besar ya kepada kita sebagai generasi muda. Semoga kita menjadi generasi muda yang bisa membangun sebagai generasi pembangun peradaban yang baik untuk ke depan dan juga pembangun peradaban yang mencerahkan. Itu baik, mungkin sudah berkaitan dengan mensyukuri nikmat. Ada dari tadi kita bagaimana memaknai kemerdekaan, kemudian bagaimana bentuk-bentuk kemerdekaan dan juga bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita dengan senantiasa meningkatkan ibadah, senantiasa bersyukur dan senantiasa bermuhasabah diri. Oke, baik. Itu mungkin sedikit ya. Wah, sudah lama ini. Sedikit yang bisa disampaikan berkaitan dengan mensyukuri kemerdekaan. Apabila katanya itu dari diri kami pribadi, apabila itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirukum ala jamil akhta billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ya? Halo? Oke, sebagai pelajar ya. Tadi, kalau sebagai pelajar, ini langsung dijawab apa nunggu yang lain dulu, Mbak Danisa? Oh, langsung dijawab ya, baik. Ya, untuk mensyukuri nikmat kita sebagai pelajar mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya, tentu tadi ya, bentuk kesyukuran sudah banyak tadi ya. Ada 4 bentuk kesyukuran. 1, kita perlu untuk senantiasa mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Selalu ingat Allah, selalu libatkan Allah dalam segala hal. Itu bentuk kesyukuran kita. Dan yang kedua, selain kita juga bisa mensyukuri itu, kita juga bisa menghormati jasa pahlawan ya. Tentu tadi ya, bahwa perjuangan dalam kemerdekaan itu tidak mudah, ada aktor yang berperan di situ, yaitu pahlawan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita memelihara kesatuan ya. Memelihara kesatuan kita perlu untuk mempertahankan persatuan bangsa Indonesia ini. Apalagi kita sebagai pelajar ya. Kita sebagai pelajar kita perlu mempelajari hal itu, belajar terus belajar. Dan nanti yang keempat berkaitan dengan pengembangan diri kita. Ya, dengan kemerdekaan ini kan kita bisa bebas nih, bebas berinteraksi, bebas berekspresi. Salah satunya kita bisa mengembangkan diri kita. Tadi kalau bisa kita ambil dari pemikiran Ahmad Dahlan bahwa catur pusat pendidikan ada 4. Yang pertama adalah apa? Yang pertama tadi, Mbak Danisa tahu nggak tadi yang pertama apa? Catur pusat pendidikan. Di rumah, kemudian yang kedua di sekolah, yang ketiga di masyarakat, dan yang keempat di masjid. Nah, ini 4 pusat pendidikan ini menjadi salah satu menjadi tempat-tempat untuk kita sebagai pelajar dalam mengembangkan diri kita. Karena kita sudah merdeka, kita sudah bebas berekspresi. Bebas di sini bukan berarti kita bebas melakukan hal lain, tetap kita mempunyai aturan-aturan, kita mempunyai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas dalam belajar ya, terutama mau belajar musik, mau belajar apapun, mau mengembangkan diri ya, menjadi makhluk sosial itu boleh, tapi tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita sebagai pelajar seperti berfoya-foya, kemudian kita terjerumus dalam kemaksiatan. Naudzubillah. Jangan sampai. Tentu kita harus tetap berada di jalan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin jawaban berkaitan tadi pertanyaan dari salah satu audiens. Gitu Mbak Danisa. Ya. Istiqomah ya. Tentu tadi benar ya, niat istiqomah. Dalam hadis itu disebutkan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bahwa awal mula itu adalah niat. Ya, awal mula segala hal itu niat. Semua apa yang kita lakukan itu bergantung pada niat. Innamal a'malu binniyati. Dilanjutkan kemudian, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang niatnya di jalan Allah, niatnya untuk Allah dan juga untuk Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka semua itu akan mendapatkan balasan dari Allah ya, sesuai dengan apa yang kita niatkan. Berbeda sebaliknya, ketika kita meniatkan hal ini, kegiatan kita untuk dunia, maka ya akan ada balasannya. Contoh lain nih, tadi berkaitan dengan kemerdekaan. Ya, niat kita untuk menjaga, niat kita istiqomah ya untuk mempertahankan negeri. Ya, coba kita pelan-pelan, kita buat self reminder, kita buat pengingat diri kita agar kita senantiasa istiqomah. Selain itu harus seimbang. Kalau kita sudah ada usaha dalam istiqomah, ya, kita sudah berusaha dalam istiqomah, berusaha untuk niat, ya, itu sebuah usaha, maka kita perlu juga doa, usaha dan doa. Doa ke siapa? Ya doa ke Allah. Karena ketika kita berusaha tanpa adanya doa, itu sombong. Nah, kita sebagai umat muslim tentu tadi ya, dalam mengagungkan asma Allah, kita itu perlu bantuan Allah. Libatkan Allah dalam segala hal. Kalau ada kata-kata, jadikan lelahmu menjadi lillah. Itu salah satunya. Maka libatkan Allah. Ketika kita berusaha saja tanpa adanya doa, itu sombong. Yang kita hamba Allah perlu bantuan Allah. Berbalik sebaliknya, ketika ada usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu bohong. Ketika kita hanya berdoa saja, ya Allah semoga saya istiqomah, ya Allah semoga saya bisa ini, ya Allah semoga saya bisa membanggakan negeri ini, tanpa ada usaha, ya bohong. Contoh lain, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran. Nah, kita lagi belajar pelajaran materi, contoh apa ya? Matematika lah. Kita belajar matematika. Kita doa saja, ya Allah semoga saya dimudahkan dalam matematika, semoga saya bisa ujian matematika, contohnya. Tapi kita nggak pernah belajar, malah main game, mabar apa ini? Mobile Legends contohnya ya, atau mabar Free Fire contohnya. Ya itu sama saja, nggak akan kita mendapatkan nilai yang baik. Maka antara usaha dan doa itu harus seimbang, harus balance. Nah, itu. Jadi buatlah self reminder, kalau memang kita niatkan untuk istiqomah, tak beristiqomah, coba pelan-pelan. Jangan lupa kita juga perlu bantuan orang lain. Kita perlu support dari orang lain, entah itu support dari orang tua atau support dari orang yang kita sayangi, dan juga kita perlu bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin Mbak Danisa. Siap. Baik. Menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dan realitas sekarang remaja banyak yang pacaran di gimana tadi Mbak Danisa? Halo Mbak Danisa. Iya, tadi kan harus menjadi pribadi yang lebih baik. Yeah. Cuman zaman sekarang itu tuh banyak yang masih pacaran-pacaran gitu loh, Tat. Padahal udah jelas itu tuh diharamkan oleh agama gitu kan. Ya, baik. Oke. Wah, ini malah tentang pacaran ini ya. Wah, ini
Ustaz Iwan, siswa-siswi SMA yang pacaran berapa orang, Tat? Ya, berkaitan dengan ini tentu salah satu ayat yang menarik ya. Ada Allah berfirman, suratnya saya agak lupa, penggalan ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum atau suatu bangsa hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum kaum ini mengubah diri mereka masing-masing. Nah, ini yang menarik. Kalau banyak ya realitas sekarang, remaja-remaja sekarang ya usia ini ya, usia SMA ya. Usia SMA banyak yang pacaran, banyak yang berhubungan. Nah, maka sikap kita yang dalam tanda kutip jomblo itu bagaimana? Ya jangan diikuti. Sudah tahu salah malah ngikuti ya bagaimana ya? Maka kita perlu untuk mengubah diri kita dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita perlu untuk mengubah diri kita, kita perlu untuk mengubah mindset kita. Kalau ada kita melihat nih, ada yang pacaran, ya, ada yang pacaran. Pertama kita jangan mengikuti dulu. Jangan ikuti dulu. Jangan marry ya ibaratnya. Jangan pengen, aku pengen pacaran nih, pengen disayang-sayang. Waduh, susah itu ya. Oh, nyayang ibu belum bisa, nyayangi orang lain dulu ya. Itu ya. Salah satunya kita perlu untuk tadi ya self reminder dulu. Jangan sampai kita mengikuti langkah yang salah. Nah, berkaitan dengan itu pacaran ini kan termasuk hal yang dalam tanda kutip buruk ya. Ya enggak Mbak Danisa? Baik atau buruk pacaran itu? Buruk. Buruk. Mbak Danisa pacaran enggak? Enggak ya. Oh, alhamdulillah. Tak kira pacaran nih Mbak Danisa ini. Ya, dalam hadis nih, pacaran ini kan perbuatan buruk. Ini ada sebuah kemungkaran ya, sebuah kemungkaran al-amal al-fahisyah ya. Maka dalam hadis disebutkan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman ya. Jadi pacaran ini adalah sebuah kemungkaran ya, sebuah perbuatan buruk. Maka pertama kita jangan mengikuti dulu pertama. Jangan kita ikuti dulu pacaran. Waduh, ini pacaran karena perbuatan buruk, jangan diikuti dulu. Ya, kita mending kita persiapkan diri kita, belajar, kita perlu untuk pengembangan potensi diri kita dulu. Nah, kalau kita melihat itu sebuah kemungkaran, maka bagaimana sikap kita? Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka dirubah dengan perbuatan. Ubahlah dengan perbuatan. Ketika kita melihat orang pacaran, ya cobalah dirangkul dulu yang perempuan, atau kalau kita perempuan ya sama perempuan ya, nggak boleh laki-laki yang merangkul perempuan, itu nggak boleh. Kalau kita perempuan ya sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, dirangkul dulu. Nah, dirangkul, diingatkan. Fa ilam yastati fabilisanihi. Kalau kita nggak bisa merangkul itu, kita nggak bisa mengingatkan dengan tangan kita, maka kita ingatkan dengan lisan. Diingatkan dulu, Mbak Danisa jangan pacaran loh, pacaran itu jelek. Contohnya seperti itu. Contoh aja ya Mbak Danisa ya. Tapi insya Allah Mbak Danisa enggak kok ya. Itu contohnya. Nah, ketika tidak bisa kita ingatkan lagi, bebel ya. Memang ada istilah kalau masalah cinta ya, malah kemerdekaan malah cintai ya. Kalau kita masalah cinta itu ada yang mengatakan cinta itu buta. Waduh. Ya, memang benar ya, cinta itu buta, semua itu dilupakan. Nah, ketika kita sudah mengingatkan dengan tangan tidak bisa, ketika tidak bisa dengan lisan, maka terakhir falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Kita ingatkan dengan hati kita, dengan cara mendoakan teman kita. Contoh ada teman kita nih, Mbak Danisa, contoh Mbak Danisa Mbak Danisa kelas berapa Mbak Danisa? Kelas 11 Ustaz. Oh, kelas 11. Contoh Mbak Danisa kelas 11 sekelas pacaran semua. Contohnya ya, sekelas nih, kelas 11 pacaran semua. Contoh aja. Tapi kalau beneran nih, waduh bahaya nih. Contoh Mbak yang kelas 11 pacaran semua. Ternyata yang enggak pacaran Mbak Danisa. Nah, Mbak Danisa sudah tidak bisa mengubah dengan tangan, tidak bisa, kemudian bilisan tidak bisa, dan yang terakhir nanti
biqalbi atau dengan hati, dengan cara mendoakan. Ya, kita mendoakan semoga teman-teman kita yang masih terjerumus dalam keburukan kembali lagi ke jalan Allah, ke jalan yang benar. Amin ya itu. Jadi kalau cara-caranya seperti itu untuk bisa seperti menghilangkan keburukan-keburukan dan kebiasaan yang kurang baik dalam kehidupan kita. Seperti itu Mbak Danisa. Ya, terima kasih Ustadz. Mohon maaf ini mungkin agak sedikit out of topic, tapi biasanya kalau masalah kayak gini-gini tuh yang denger tuh langsung pada fokus-fokus. Oh iya, kalau pacaran tuh langsung do connect kabeh kok ya. Wah, Iya, kalau Pak. materi-materi ngantuk, kalau masalah pacaran langsung connect. Aduh ya, nggak apa-apa. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Ini mungkin udah jadi acara terakhir kita untuk pagi hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin Ustadz ada closing statement. Oke, closing statement dari saya nggih. Ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Bahwasanya seorang muslim itu al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu yang baik adalah ketika kita saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan dengan tangannya dan juga dengan lisannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dan orang-orang yang berhijrah, ya kita sebagai orang berhijrah itu perlu untuk mencegah dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan itu tentu kita perlu untuk mengingatkan, saling mengingatkan. Momen kemerdekaan ini menjadi salah satu momen pengingat. Ya, pengingat jasa-jasa pahlawan kita, pengingat diri kita juga, serta kita mengingatkan orang lain untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam mensyukuri dalam kemerdekaan ini kita perlu lagi, ini sebagai refleksi kita semua. Yang pertama, kita perlu untuk meningkatkan ibadah kita, karena kita tidak tahu ya sampai kapan lagi kita hidup, ya. Karena memang kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang yang di dunia ini, setiap manusia, setiap pribadi pasti akan menemui ajalnya. Maka kita perlu untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan juga bersyukur atas apa yang dilimpahkan Allah kepada kita. Apapun itu, walaupun hal kecil, baik dari kecil maupun besar, kita perlu untuk mensyukurinya. Dan yang terakhir, jangan lupa ketika kita sudah bersyukur, ketika sudah meningkatkan ibadah, kita perlu juga untuk bermuhasabah, perbaikan diri. Kira-kira apa yang kurang dari diri kita, kira-kira apa yang perlu kita tingkatkan. Yaitu dari tiga hal yang bisa kita ambil, semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak hanya teori dan materi, tapi bisa juga kita berimplementasi. Ini sedikit saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin itu udah terakhir ya. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan Zoom pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Ustadz Isa, terima kasih Mbak Danisha, terima kasih teman-teman semuanya.